Prime, podcast for curious mind. Potongan-potongan dari gaji kita gitu yang harusnya diambil di hari tua tapi yang nggak jadi apa-apa. Nah itu mungkin resikonya bisa seperti itu teman-teman. Jadi itu yang harusnya kita bisa rayakan, karena teman-teman yang terzolimi akan lebih besar kemungkinan masuk surga. Seperti kata-kata maaf amin, surga akan diisi banyak oleh orang Indonesia. Nah ini kita udah mulai ngerti connecting the dot-nya nih. Hai Sapieners, balik lagi bareng kita di FOMO Sapiens. Bareng. Kenapa berat banget gini? Enggak, ini suaranya lagi gak bener. Mohon maaf nih Sapieners. Iya, suara kita emang selalu gak bener sih Kak. Selama ini emang gak bener dan gak didengar ya. Iya gitu. Makanya emang selalu ada masalah. Tapi emang suara lagi kurang enak ya. Iya. Perlu. Mungkin karena hawa-hawa ini loh. Hawa-hawa makin kesini tuh makin kesana. Iya. Dengan tema-tema kita yang kita bawain di FOMO Sapiens tuh bikin menghela napas. Iya. Tapi sebenarnya kita tetap harus semangat karena Senin kemarin tanggal 9 September 2024 pagelaran Pekan Olahraga Nasional yang ke XX1. XX1 itu 21 ya? 21. Ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara diselenggarakan. Itu diselenggarakannya dibuka di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Ya, jadi ini adalah perdananya PON di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi dua provinsi sekaligus gitu. Oke. Ini gue tahu sih kenapa ditaruh di tempat yang berbeda. Di Aceh itu pembukaan dan penutupannya diselenggarakan di Sumatera Utara. Jadi kan bisa kalau habis penutupan party, nah kan party nggak bisa tuh kalau di provinsi tertentu ya. yang mau yang di ujung ya. Iya. Makanya ya kan biasanya gitu orang Aceh tuh kalau seumpama mau party, ya kan party dia harus ke Medan dulu baru tuh bisa dugem. Tapi yang jelas yang kemarin yang sempat bikin rame itu kan perkara ini loh, gara-gara fasilitas di sana gitu. Biasanya kalau jadi tuan rumah tuh kan fasilitas jadi pekan olahraga dan itu nasional pasti persiapannya goks banget kan gitu, yang dipastikan bahwa kalau misalnya stadionnya belum kelar ya diberesin, jalanan-jalanan misalnya yang biasanya sampai pengalihan jalur apa segala macem kan, maksudnya tuh biar fasilitas tuh dipol-polin gitu. Nah tapi ternyata agak lain memang yang di Aceh ini kemarin sempat viral tuh gara-gara itu. Jadi fasilitas di sana tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi kondisi venue-nya yang buruk kayak gitu, jalanannya yang mungkin ini ya mengusung tema apa adanya gitu mungkin maksudnya gitu loh. Ya bare face, no makeup no makeup, betul. Jadi sebenarnya ini kan yang kejadiannya tuh apa yang terjadi di sana itu tidak sesuai dengan harapan. Nah salahnya kalian berharap. Jadi sebenarnya ada beberapa video viral bahkan si atlet gitu untuk menuju ke venue sampai naik angkot berwarna kuning. Iya, dia naik angkot dulu Kak gitu, terus habis itu baru sampai venue untuk sampai ke venue karena jalanannya berlubang bla 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 bla. Jadi kebayang gak sih pas naik angkot ada atlet yang buat bertanya harus bayar 2.000 dulu. Kiri gitu. Anjir, nih udah absurd banget dan bahkan ini ada jalanan yang berlubang gitu. Terus sampai ada atlet yang terperosot. Ini sedih banget, tapi kalau kita lihat video kayak pasti ngakak dosa gitu loh, kayak ya Allah gitu. Untung bukan Paralimpik. Aduh. Nah kita nggak tahu nih anggaran sebenarnya berapa sih disiapin buat menjadi tuan rumah gitu kan, apalagi yang jadi tuan rumah nih dua kan, Aceh sama Sumut gitu. Pun kalau misalnya dalam kehaluan gue mikirnya anggaran buat gue nggak cukup nih, ya udah lu ngerasain yang namanya olahraga dengan kondisi seadanya. Gitu ya kan. Bahkan ada yang bilang begini, ya maksudnya ini bukan cuma seadanya, tapi ini bahkan memparodikan acara tertentu, menggambarkan suasana menuju pagelaran seperti layaknya bermain Ninja Warrior. Pon oke lah kita anggap penting, tapi ternyata mungkin pengelolaan dananya tidak sebegitu baik sehingga akhirnya kita tahu sendiri bahwa wah kok jelek ya. Nah ini nih, kalau yang ini adalah list hal-hal yang mungkin saja tidak penting tapi dianggarkan oleh pejabat. Nah sabar, nanti kita bahas di segmen yang selanjutnya ya. FOMO Sapiens dari Kabar Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki dan Aika. Kalau kita belanja tuh kan ini ya, apa namanya? Gue belanja barang gak penting tapi duit gue gitu. Iya, ini gimana duit negara. Gimana belanja duit negara tapi gue belanja gak penting gitu. Itu bikin emosi sih kalau gue. Yang pertama ada viral Gapura habiskan 32M, ternyata cuma triplek kopong. Lo udah lihat belum sih? Iya udah. Terus ini tuh kan di pantai Toronipa di Sulawesi Tenggara ya, yang
udah mulai ambrol-ambrol gitu di tengahnya, juga udah kelihatan bolong-bolong, bahkan di situ tuh ada videonya, ada ayamnya. Jadi ada beberapa ekor ayam yang terkesan kayak tinggal di situ kayak kandangnya gitu. Multifungsi ya, Wak. Ya sebenarnya mahalnya karena sebenarnya ini kandang ayam mewah sebenarnya. Bukan gapura. 32 miliar. Wah gila, ini kocak banget sih. Maksudnya itu pertama, terus habis itu kedua, di anggaran HUT RI itu udah pasti banyak banget yang menjadi masalah gitu ya. Dianggarkan, tapi kocaknya dari kalau dibandingin yang ini di IKN katanya Agustus kemarin ya mencapai 87 miliar. Hampir cuman 32 miliar gak jauh beda ya. Kayak 2 kali lipat lebih dikit gitu kan. Kalau dipikir-pikir ini kayak keterlaluan deh yang Gapura tadi buat korupsi. Karena lu bandingin HUT RI, kalau HUT RI dibandingin sama Gapura yang tadi kandang ayam mewah, itu kayaknya gua agak ini ya. Dan kacau banget ini, kacau. Maksudnya kalau secara dilihat aja nih ya, Sapienders kalau ngeliat Gapuranya tuh kayak, guys, ini model dekor yang kita biasa kondangan itu gak sih gitu, kayak nggak nih, kita saking seringnya dengar kasus korupsi sampai cuma bisa ketawa doang gitu. Kayak 32 miliar triplek, wow. Ya kalau 32M wah pun megah pun kayaknya rasanya sayang-sayang gak sih, apalagi itu dipakai Gapura gitu. Iya. Kayak kalau duit segitu ya, daripada bikin Gapura, kenapa nggak buat bagusin jalan, ya kan? Nah itu kayaknya buat nambahin apa kayak gitu, bangunin infrastruktur apa kayak gitu yang ngebantu warga sekitar gitu. Ya Allah, iya sih. Tapi kayaknya emang sengaja dibikin besar kan, buktinya cuma triplek doang. Jadi sebenarnya emang anggaran buat masuk ke kantong itu udah tidak mungkin. Tidak, karena apa coba yang bikin mahal ayamnya? Nggak tahu. Kalau dari yang tadi ya perbandingan anggaran, terus habis itu Gapura, kan itu semua pakai duit negara, yang which is adalah duit pajak dari kita kan, kita yang bayar pajak nih gitu. Gue sedih aja gitu kalau tahu bahwa duit yang gue oke lah, orang pintar kan katanya bayar pajak gitu, tapi kan dipakai harusnya untuk kita lagi dong gitu. Yang gue sedih adalah kita tuh udah makin banyak potongannya kan. Ya lu berasa gak sih kayak tiap gajian tuh potongan pajak, apalagi tuh. Ya gue baru tahu tuh ya, orang pintar bayar pajak ya. Ya kan itu slogannya ini. Iya, tapi yang menjalankan orang goblok gimana? Aduh. Ya dengan berbagai hal yang udah dipotong. Kayak kemarin juga sempat ada tapera kan ya. Tapera mau dipotong. Kita tuh udah potongannya banyak banget loh sekarang tuh bulanan. Iya. Aduh, apalagi nih yang bakal katanya jadi tambahan potongan, yaitu iuran pensiun katanya ya. Aduh, ada lagi. Iya. Itu apa bedanya sama BPJS TK ya? Bedanya kalau kan sekarang tuh kita dana pensiun tuh udah ada kan, kayak sebenarnya masuk BPJS TK gitu. Nah, kalau yang bedanya sama si BPJS TK itu, nah kalau menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu bilang bahwa dari sisi manfaat yang diterima sama peserta, iuran dana pensiun tambahan ini mirip, beda-beda tipis lah sama jaminan pensiunnya BPJS TK. Tapi bedanya manfaat yang diterima sama si peserta itu secara rutin tiap bulan setelah pensiun gitu. Iya. Sama manfaat itu sih untuk dilatih kesabaran, karena bisa jadi nanti pas klaim uang pensiunnya nggak bisa ya kan. Nah di situ tuh ladang pahalanya, berzikir, berdoa, menuntut. Orang yang terzolimi kan banyak yang dapat pahala. Nah itu manfaat yang sesungguhnya. Karena banyak kejadian kayak di Jiwasraya kemarin itu banyak banget orang-orang yang nuntut uang. Ya Allah, itu kasus negara yang belum terselesaikan loh sampai hari ini. Itu juga potongan dari gaji kita gitu yang harusnya diambil di hari tua tapi yang nggak jadi apa-apa. Nah itu mungkin resikonya bisa seperti itu teman-teman. Jadi itu yang harusnya kita bisa rayakan, karena teman-teman yang terzolimi akan lebih besar kemungkinan masuk surga. Seperti kata-kata maaf amin, surga akan diisi banyak oleh orang Indonesia. Nah ini kita udah mulai ngerti connecting the dot-nya nih. Pemerintah sudah mulai memfasilitasi, karena dengan manfaat yang mirip-mirip tapi cuma beda tipis, kayaknya mah mereka butuh nutupin anggaran yang kemarin udah keluar gede deh. Dan jangan lupa juga kita pernah bahas kan, orang Indonesia itu adalah orang yang paling religius sedunia. Betul. Jadi udah banyak kayak tanda-tandanya lah ya gitu ya. Tapi kalau ngeliat kok kayaknya miris banget ya guys gitu. Gua ngerasain tiap bulan nih, udahlah gaji kita misalnya gaji dipangkas buat iuran kesehatan, jaminan hari tua lah, terus apalagi tuh BPJS, potongan gaji,
pajak penghasilan segala macam. Terus nanti mau ditambah tapera, gaji kagak nambah, beban kerja nambah tuh. Iya. Tapi daya beli masyarakat turun gara-gara itu kan. Iya, Maksudnya, betul. Iya. Ya itu daya belinya nggak kuat, tapi potongan-potongan makin banyak. Iya, apapun lah nanti kita ujung-ujungnya semuanya harus disubsidi. Tujuannya buat biar kita makin gak punya apa-apa lagi. Nanti orang-orang tuh nanti ada profilnya punya mobil banyak, mobil listriknya ada 2 gitu ya dari itu. Tapi itu gaji terakhir habis itu nah duitnya kemana? Dipotong tapera buat rumah. Oh udah ada rumah tapi tapera habis itu. Iya. Tapi rumahnya masih belum bisa ditinggalin. Terus habis itu dia juga kok santai kalau anak-anak saya nanti udah mulai kuliah kan saya udah ada potongan baru tuh, ada BPJS TK sama ada tabungan pensiun gitu. Terus habis itu ternyata pas anak yang ngeklaim suatu hari ya semuanya tuh imajiner aja biar kita tuh adalah bangsa yang imajinatif sih ternyata. Betul. Dan ini mungkin di masa depan flexing itu nggak perlu lagi kelihatan, ya kan? Tapi saya bilang gue punya rumah, di mana? Tapera. Gue punya, gue udah nyicil kan. Perkara maunya kapan kan nggak tahu. Nggak tahu, yang penting gue pernah punya tapera lah. Tapi sampai di kubur gue punya tapera, sampai di wawancara di alam kubur gue punya tapera gitu. Tapi nggak pernah lihat rumahnya sampai dia meninggal, bahkan sampai di surga. Dulu saya di dunia pernah punya tapera. Rumahnya kayak gimana? Saya juga belum tahu sih. Kayaknya ini deh rumahnya di surga ini deh kayaknya. Balasannya kepada saya yang dizolimi oleh marah lagi. Kayaknya emang bener deh orang kita tuh ya di end of the day tuh negara juga ada umurnya Kak. Jadi kan kalau dari berbagai hal yang tadi dilihat kayak gini katanya menurut sosiolog tuh umur negara tuh 120 tahun. Wow. Dan 40 tahun pertama itu katanya buat membangun, 40 tahun kedua itu jejak, dan 40 tahun ketiga tuh itu hancurnya. Nah kita kan udah memasuki 40 tahun yang ketiga nih bentar lagi. Nah. Dan kalau seumpama beneran wapres kita yang IP-nya 2,3 itu naik ya itu tanda sih, tanda-tanda kehancuran sih. Dan ya udahlah nggak apa-apa lah. Jadi dengan berbagai potongan-potongan ini terima saja teman-teman. Karena apapun di Indonesia tuh kan sistemnya tuh kan disingkat ya kan. Ngomong makan siang maksi ya kan. Semua dipendekin termasuk gaji kamu. Makin lama makin pendek. Makin pendek. Nambah kagak. Kita tuh di zaman yang dimana orang itu lebih banyak yang meninggal karena dirinya sendiri dibandingkan karena perang. Jadi musuh terbesar sama-sama perang sih, tapi perang dengan diri sendiri gitu. Jadi ternyata orang lain tuh nggak jauh lebih menakutkan dibandingkan diri kita sendiri kalau kita lagi depresi. Nah ini yang akhirnya jadi sorotan untuk kita sama-sama memperingati 10 September sebagai hari peringatan pencegahan bunuh diri sedunia. Betul. Nah kalau kita lihat datanya WHO nih, Sapieners, bunuh diri adalah ini jadi tantangan kesehatan masyarakat yang gede banget gitu ya. Karena lebih dari 700.000 kematian tiap tahun di seluruh dunia gitu. Jadi setiap kasus bunuh diri punya konsekuensi sosial, emosional, ekonomi yang luas, dan tentunya sangat mempengaruhi individu dan komunitas di seluruh dunia. Apalagi dengan kondisi dunia saat ini gitu ya. Depresi adalah jadi salah satu penyebab pemicu utama kasus bunuh diri gitu. Depresi pun juga bisa kita lihat dari berita-berita sebelumnya yang sangat-sangat koheren. Tadi kita lihat fasilitas-fasilitas yang tidak baik yang diserap oleh pajak kita, terus habis itu ditambah pajak yang udah kita kasih tidak digunakan dengan baik, habis itu negara makin banyak ngasih potongan ke gaji-gaji kita. Terus bertanya, kok banyak orang depresi? Ya negara kita seperti ini salah satunya. Jadi gue ingat kata-kata itu ya, kita tidak boleh depresi, kita harus bahagia. Dengan kondisi sekarang pejabat pernah ngomong kayak gitu. Ada salah satu pejabat yang ngomong seperti itu, kita harus bahagia di tengah kehancuran yang saya buat. Percaya sih kalau teman-teman mau bertahan untuk sehari lagi, coba gue tunda deh. Misal kalian berpikir tentang hal seperti itu, coba dipikir. Ternyata emang kejadian bunuh diri ya faktanya itu terjadi di negara maju kebanyakan. Tapi ternyata di Asia Tenggara juga nggak kalah gitu tentang bunuh diri. Ini juga terjadi banyak di negara kita gitu. Nah sadar gak sih kita emang kalau ngelihat berita hari ini politikus yang semakin kelakuannya gak karuan gitu ya, terus hal-hal yang tidak berpihak sama kita gitu, apalagi alasan kita untuk bertahan hidup, terus habis itu ditambah kita sendiri pasti punya permasalahan secara personal. Tapi bayangin deh, kita tuh dianugerahi makanan yang enak gitu loh. Gue tuh kadang-kadang pas gue mau menyerah gitu ya, aduh mie ayam masih enak di depan rumah gue nih, kayaknya terus deh. Maksudnya kayak gue pernah baca gitu ya, kayak seorang absurdis pernah bilang bahwa perlukah gue membunuh diri gue atau gua ngopi gitu. Kayak dia ngomong gitu, terus kayak kok kopi
dijadiin sebagai pembanding buat lu nggak bunuh diri. Oke, mungkin nggak semuanya relate, tapi kalau kita ganti jadi makanan gitu, misalnya pengen bunuh diri tapi mama hari ini nyambel, ya yuk banyak hal yang bisa jadi alasan buat apa namanya kita bertahan. Yang miris juga nih Ki, kalau kita ngebahas ya bahwa kondisi sekarang tuh orang-orang dewasa yang cenderung lihat dengan kondisi yang ada sekarang merasa depresi. Ternyata itu udah dimulai dari anak-anak. Jadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI hingga awal 2024 ada 46 kasus anak yang mengakhiri hidup. Gila gitu. ya. Jadi kalau buat anak sebutannya itu ya sapieners gitu, anak yang mengakhiri hidup gitu. Anak yang mengakhiri hidup dan Nah, jadi 40% diantaranya itu kasus pengakhiran hidup pada anak itu dilakukan di satuan pendidikan atau bahkan masih pakai seragam sekolah. waduh. Ini dalam memperingati 10 September ya, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, kita ngobrol bareng psikolog VK Pramita. Tahun ini kan temanya kalau dari WHO itu kan changing the narrative of suicide gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih maksudnya? Jadi ada miskonsepsi mungkin yang terjadi di masyarakat bahwa bunuh diri itu adalah suatu hal yang ketika muncul tuh suatu hal yang tabu, yang tidak boleh ada. Jadi kalau ada tuh udah, wah kamu dosa nih gitu ya, atau masa iya sih kepikiran seperti itu. Tapi sebenarnya yang terjadi pada beberapa individu yang memang sudah ada atau terdiagnosa dengan gangguan mental tertentu, indikasi adanya pikiran bunuh diri, ideation of suicide, atau ada attempt percobaan bunuh diri, itu memang ada. Jadi sebenarnya ketika kita tahu, orang-orang yang ada di sekitarnya tahu, memang ada hal yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar individu ini supaya si pencetusnya itu tidak sering kali muncul. Selain individu ini tentu membutuhkan intervensi lanjutan ya. Baik, jadi narasi yang perlu dipahami oleh orang awam adalah keinginan bunuh diri itu bisa saja disadari, jadi artinya terucap, artinya terlintas dengan jelas, atau tidak tersadari tapi udah lelah aja dengan hidup, terus kayaknya nggak usah hidup, kayaknya lebih baik deh. Itu sebenarnya udah bagian dari mengakhiri hidup gitu ya, sehingga hal ini seringkali dianggap cemen, lembek gitu ya, padahal itu bukan suatu hal yang ketika diberikan input seperti itu maka dia akan semakin tidak dipahami sebenarnya oleh orang-orang yang di sekitarnya dia, atau bisa jadi dianggap mencari perhatian gitu ya. Jadi itu yang perlu disadari oleh orang-orang yang ada di sekitar. Nggak cuma orang dewasa tapi banyak juga terjadi di anak-anak, bahwa bahkan di KPAI mencatat bahwa ada 37 aduan kasus mengenai anak mengakhiri hidup. Nah, apa ya penyebab anak punya kecenderungan sampai mengakhiri hidupnya gitu? Kalau dari pengalaman saya berpraktek, khususnya ya sekitar 5 tahun belakangan ini, trennya memang berbeda ketika 10 tahun sebelumnya nih, Mas Eki. Jadi kelihatan sekali pengaruh dari media sosial sangat. Jadi ketika media sosial karena saking luasnya sehingga budaya apapun kita bisa lihat kan, sehingga ketika di belahan dunia yang berbeda dengan kita sudah sangat aware dan familiar dengan kata-kata yang kita bilangnya itu berhubungan dengan mental health gitu ya, atau mereka menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya waktu itu di kita tuh nggak umum. Jadi misalkan aku depresi nih, I am depressed gitu ya. Kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tuh jadinya, wah masa iya sih gitu ya. Atau ada ide-ide baru tuh yang akhirnya mereka bisa mencoba melabelkan sendiri, tapi sebenarnya bisa jadi mereka nggak terlalu paham apa arti dari itu, apa arti dari kata-kata itu gitu ya. Sehingga ide yang mereka dapatkan dari tayangan yang biasanya muncul itu mereka coba aplikasikan sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di zaman sekarang anak-anak ini semakin mereka tahu, oh ini relasinya ke sana gitu ya. Kalau aku gagal, udahlah aku nggak usah hidup aja gitu ya. Masih nyambung soal era kemudahan teknologi seperti sekarang nih, Mbak. Ini kan layanan konseling mental health juga sekarang udah jauh lebih banyak, jauh lebih accessible gitu ya. Nah, apakah ini sebenarnya kemudian bikin orang benar-benar lebih berani membuka diri dan membicarakan tentang kesehatan mental, atau mungkin malah sebaliknya? Tentang keterbukaan terhadap kesehatan mental tuh dibuka oleh pandemi sebenarnya, karena semua orang mengalami isu yang sama, dan bagaimana sesi konseling baik itu secara online ataupun offline tatap muka itu juga
mulai baru dikenali pada saat pandemi ini. Sebenarnya ketika banyak platform-platform yang memperkenalkan konsultasi, itu akan menjadi sebuah pintu yang besar sebenarnya untuk bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi hal yang baik sebenarnya sih Mbak gitu ya. Nah, tapi memang untuk orang-orang yang merasa bahwa apa iya gue butuh konsul gitu ya, apa iya, karena konotasinya konseling adalah aku di dalam masalah. Setiap kita pasti ada denial nih ya. Jadi denial bahwa aku tuh nggak apa-apa kok gitu ya. Atau kalau dulu saya ngerasanya stres, enggak gue nggak ngerasa stres gitu ya. Tapi ternyata tidak mengenali apa yang di badan gitu ya. Jadi kalau kita stres sebenarnya badan kita itu bisa sangat menangkap nih stres kita. Jadi secara kognitif, secara sadar kita tahu bahwa kita tidak ada masalah misalnya. Kita merasa tidak bermasalah. Tapi secara tidak sadar itu yang tersimpan di badan. Secara tidak sadar kita menyimpannya di dalam mimpi. Secara tidak sadar kita menyimpannya di dalam siklus tidur malam gitu ya, atau dalam pola olahraga, pola makan gitu ya. Jadi tersimpannya di situ gitu ya. Sehingga penting untuk kita sebenarnya check up aja, kayak screening aja sebenarnya untuk lihat apakah kita tuh ada isu-isu yang memang kita perlu perhatikan secara khusus. Apa yang bisa kita lakukan untuk raising awareness terhadap pencegahan bunuh diri nih? Jadi awareness pencegahan bunuh diri itu berarti kita kan perlu bicara preventif atau pencegahan yang jauh sebelum ada bunuh dirinya ya. Jadi inti dari kenapa seseorang melakukan bunuh diri adalah ketika mereka frustrasi dan tidak melihat adanya harapan. Gitu ya. Sederhananya adalah ketika seseorang berada di dalam situasi yang stres dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Dan di dalam kurun waktu tertentu itu dia sama sekali tidak mendapatkan celah untuk bernafas lega gitu ya, untuk melihat sisi positif dari dirinya, untuk mendapatkan input juga dari dirinya gitu ya. Jadi dia berada dalam situasi yang sangat-sangat kita bisa bilang mencekam, toksik mungkin gitu ya. Namun pada situasi yang sama belum tentu juga individu-individu ini akan memunculkan ide suicide itu. Pribadi ini berkaitan dengan bagaimana dia sebelumnya itu dibesarkan atau dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, dipengaruhi oleh respon-respon yang ada di sekitar dia ketika dia kecil. Sehingga itu membentuk yang kita bilang resilience atau daya lenting sebenarnya, bangkit dari keterpurukan. Ketika kita membantu seseorang untuk tahu bahwa dia punya harapan, itu akan memotivasi dirinya gitu ya. Tapi mencari motivasi di dalam dirinya seringkali tidak bisa muncul begitu aja. Jadi memang perlu dibantu untuk sederhana, kamu besok pengen makan apa sih gitu, atau besok aku temenin ya gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa teman kita tuh sudah, atau seseorang yang kita kenal tahu bahwa dia sudah ada kepikiran suicide, hal yang kita bisa lakukan sederhana adalah menemani dia tanpa banyak tanya tentang masalahnya misalkan gitu ya. Pokoknya temenin aja, temenin makan, temenin main, temenin kerja, bukan untuk mengawasi, tapi nanti sedikit demi sedikit memberikan ruang buat dia tuh untuk nyaman bercerita. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Pekan ini tuh yang rame tuh ngebahas ini loh, apa Fufu Fafa. Oh iya, Fufu Fafa. Terus selain Fufu Fafa, terus juga itu masih updatean soal adiknya yang kemarin kan dibelain tuh sama jet pribadi oleh salah satu orang yang berantem dengan Rocky Gerongs, Pak Rocky. Terus sama ini siapa Menkominfo, menteri bilang nggak apa
apa itu kalau Najat Pribadi pergi ke Amerika, alasan istrinya kan udah hamil nih 8 bulan gitu kan, nggak boleh naik pesawat umum, nggak boleh, harus pakai hamil tuh kan nggak bisa ya orang naik pesawat umum, nggak pernah ada orang naik pesawat umum kalau lagi hamil. Nggak boleh itu. Jadi harusnya pakai jet pribadi, dan itu juga punya temennya kok gitu. It's okay. Jadi gue bingung sebenarnya, ini menteri itu membantu presiden apa anak presiden ya? Semua orang kayak kompak banget, kenapa ya, kayak takut gitu kayak ini kenapa sih gitu. Kalian ada apa sih dengan Solo ini? Kalian serempak biar buat Solo banget. Iya, kalian serempak buat Solo tuh aneh banget sih. Tapi nggak cuma itu Kak, katanya nih menteri atau pembantu presiden lebih dari 34. Yang seharusnya kan maksimal 34 nih. Ini bakal dibikin banyak banget. Kayaknya orang-orang yang udah terpaksa dijanjiin balas budi nih, wah udah 34 ya. Udah itu kan menteri gak ada batasnya, bikin lagi aja nanti yang asal-asal. Nanti ada menteri-menteri nama-nama aneh pasti. Menteri pemberdayaan X gitu mungkin. Buat orang-orang. Iya benar. Atau pokoknya ada hubungannya sama digital lah. Digital dipecah sosmed banyak gitu ya. Menteri apa namanya, pemerhati Instagram ada nanti gitu. Oh yang udah ada baru sekarang ke Badan Gizi kan, baru kan. Oh itu baru, apalagi nanti. Tapi masa gak ada menterinya lah kalau itulah. Harus yang ada kementerian apa gitu kan. Atau dibikin kayak cacar monyet gitu, Menteri Penanganan Cacar Monyet spesifik gitu. Spesifik kayak pandemi kemarin gitu. Aduh, ini kenapa sih supaya enggak yang ngebelain tuh nggak cuma satu menteri gitu ya, walaupun bukan itu tugasnya ya gitu, kayak biar makin banyak yang ngebantuin presiden kan. Jadi kalau dari 3, tapi gue ngapain sih sebenarnya kalau ya iya sih, memilih menteri itu kan hak prerogatifnya presiden. Betul. Gitu ya, menyesuaikan kebutuhan. Tapi masa iya sih harus sebanyak itu? Emang urgensinya apa gitu loh? Urgensinya kan gini, nanti yang terpilih presiden kita tuh Pak Prabowo, yang fisiknya agak lumayan lebih lemah dibandingkan Pak Jokowi pada saat menjabat awal-awal. Jadi secara usia semakin mungkin dalam fisik lansia gitu ya, maksudnya. semakin fisiknya rentan, berarti semakin butuh banyak pembantu dong. Nah itu gitu, nanti ada menteri untuk mewakili Pak Prabowo joget-joget, karena itu kan image yang dibuat. Jadi nanti pokoknya kalau Pak Prabowo ngomong ada joget-jogetnya kan bisa ada gini-gini. Nah itu yang wakilin kayak itu. Jadi ada nanti gitu-gitu. Itu tuh perlu loh Kak. Itu karena kan kita ngertinya Pak Prabowo image-nya seperti itu. Jadi kayak translator tapi buat joget. Akhirnya memang ya pada sepakat aja gitu kalau rancangan undang-undang soal Kementerian Negara itu ya di rapat paripurna yang hari Senin kemarin tuh digelar tuh. Udah tuh pokoknya udah tuntas oke gitu. Kalau menurut DPR kan ini inisiatifnya DPR, RUU Kementerian Negara yang mengubah jadi kabinet itu isinya lebih dari 34 menteri gitu kan. Jadi isinya tuh salah satunya adalah mengenai keleluasannya presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan. Iya, gitu. Dan ini juga bagus banget Kak, karena hal-hal seperti ini tuh tidak pernah dilanggar. Selalu berdasarkan peraturan yang kita otak-atik dikit baru. Jadi Pak Jokowi itu orang yang sangat keren gitu. Dia tuh melakukan hal-hal gimana ya biar orang bersuara kita bisa tangkepin. Ya udah kita bikin UU ITE, kita tangkepinnya pakai peraturan. Jadi emang represinya tuh bukan semena-mena, tapi peraturannya yang kita sesuaikan. Nah ini termasuk RUU Kementerian, nanti udah dibawa ke paripurna biar ini bisa diotak-atik. Kita udah mulai berasa kalau si kabinet tuh udah mulai berubah-berubah nih kan, maksud diganti-ganti nih orangnya ya kan, kayak ada yang ikut pilkada segala macam gitu. Nah salah satunya tuh yang kemarin kan Mensos Tri Risma hari ini ikut pilkada tuh. Jadi diganti sama Mas Saiful. Diganti sama Gus Ipul gitu Gus Ipul. ceritanya. Nanti bakal diisi sama 44, bayangin 44 menteri, luar biasa. Udah rapet di dalam tuh sebelum apa-apa. Jadi kayaknya ini sebakal sedampak apa gitu, fufu fafa kalau memang terbukti itu adalah anak presiden kan. Orangnya kan langsung samping-sampingan gitu. Kalau kata Panji Pragiwaksono, ya udahlah kalau itu tidak berdampak. Tapi yang kita tahu Pak Prabowo itu terkenal kalau ada orang yang nggak dia suka atau dia bermain sama orang yang langsung ditampar orangnya. Apakah seorang Pak Prabowo akan menampar anaknya Mulyono? Kita nggak tahu. Buat minggu ini kurang lebih emang beritanya cukup berat teman-teman. Tapi yang bisa kita pahami, bisa kita dapetin gitu adalah kita hari ini masih bisa bertahan untuk menghirup oksigen. Itu yang nggak bisa dirampas lah. Minimal suara kita dirampas, hak kita dirampas ya kan. Dan kita selalu menjadi bangsa
bangsa yang selalu bisa merasa beruntung gitu. Dengan hal yang sudah tercekik ini kita masih punya oksigen. Untung masih ada oksigen ya. Kita adalah bangsa yang sangat gampang bersyukur. Ini sekali ya, positive vibes sekali ya. Selalu ada positifnya begitu. Betul. Ya itulah ciri khas kita teman-teman. Sampai berjumpa di FOMO Sapiens selanjutnya. Pokoknya jaga kesehatan selalu. Oke, sampai ketemu. Kemarin kita berdua lagi ya minggu depan. Bye.